الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Hidayah adalah perkara yang sangat mahal karena ia adalah bekal di dunia menuju kehidupan akhirat. Tanpa hidayah tidak mungkin kita bisa masuk surga. Tanpa hidayah tidak mungkin kita terbimbing dalam hidup di dunia. Tanpa hidayah kita pun tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kehilangan hidayah pasti tersesat jalannya. Orang yang sampai meninggal dunianya ia tidak mendapat hidayah pasti masuk ke dalam nerakanya. Maka dari itu penting sekali hidayah dalam hidup kita ya akhi. Sampai-sampai Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah dalam seharinya lebih dari 17 kali. Kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kami kepada jalanmu yang lurus. Maka saudaraku sekalian, kita berusaha untuk betul-betul memahami dan merasakan bahwa hidayah sangat penting dalam hidup kita. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini sesuatu yang paling pantas untuk kita syukuri, sesuatu yang paling pantas untuk kita gembira dengannya. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, katakan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Yang dimaksud dengan rahmat Allah yaitu Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan karunia Allah yaitu Al-Islam. Maka dengan karunia Allah berupa Al-Quran dan Islam inilah kita hendaknya bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia berupa harta benda. Karena hidayah ini tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dunia itu sendiri dan seisinya. Orang yang diberikan hidayah untuk salat 2 rakaat qabliyah subuh saja, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, pertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita dan minta terus kepada Allah supaya hidayah ini terus Allah berikan tambahan dan kita diberikan istiqomah sampai meninggal dunia kita. Wallahi ya akhi, kita khawatir seperti yang Allah sebutkan tentang orang-orang ahli kitab, di mana panjangnya waktu mereka bukan semakin menambah hidayah, bukan semakin menambah takut mereka kepada Allah, tapi malah semakin hati mereka keras. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan mengingat Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Allah mengatakan janganlah mereka seperti kitab sebelum mereka. Faqala alaihim faqasat qulubuhum.
panjangnya waktu terhadap mereka membuat hati mereka keras, kata Allah. Sudah berapa lama kita mengaji? Apakah panjangnya kita mengaji semakin takut kita kepada Allah? Lamanya kita mengaji semakinkah kita bertambah keimanan kita kepada Allah? Kalau ternyata kita sudah mengaji lama, Masya Allah, saya sudah mengaji 10 tahun, 15 tahun, tapi subhanallah, dahulu di awal mengaji saya bisa menangis ketika membaca Al-Quran, sekarang sudah tidak bisa lagi. Dahulu saya setiap kali berbuat maksiat, saya takut kepada Allah, segera saya taubat, sekarang kok biasa-biasa saja. Dahulu saya ketika di awal-awal mengaji semangat menghadiri kajian-kajian, sekarang kok mulai semangatnya kendur. Subhanallah, panjangnya Anda mengaji, panjangnya Anda mendapat hidayah, ternyata bukan semakin Anda takut kepada Allah, bukan semakin tawadu kepada manusia, tapi ternyata semakin keras hati, semakin angkuh, merasa dirinya lebih senior, merasa dirinya lebih banyak amal. Ya subhanallah, itukah hasil Anda selama ini menuntut ilmu dan mencari hidayah? Justru ini yang kita khawatirkan, Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Kita ingin dengan panjangnya waktu kita mencari ilmu dan hidayah, semakin kita tawadhu, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita terlihat kesungguhan kita dalam mencari akhirat, semakin terlihat keilmuan tersebut di dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita, di dalam kehidupan kita. Itu yang kita harapkan, saudaraku sekalian, kita mendapatkan hidayah yang sangat mahal ini. Maka ya akhwal Islam, banyak faktor hidayah itu sudah mulai hilang. Hidayah ada dua macam. Macam yang pertama yaitu hidayatul irsyad, berupa ilmu. Macam yang kedua yaitu hidayatul taufiq, berupa kekuatan mengamalkan ilmu. Hidayatul irsyad yaitu berupa keilmuan. Antum duduk di sini menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah irsyad tadi. Adapun hidayah taufik, hakikatnya itu Allah yang memberi. Ada orang diberikan oleh Allah ilmu yang banyak, tapi tidak diberikan oleh Allah taufik untuk mengamalkan ilmu. Tahu dengan ilmunya, saya tahu ini tidak boleh, tapi ternyata dia tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk meninggalkannya. Tahu dengan ilmunya ini wajib, ini diperintahkan oleh Allah, tapi ternyata Allah tidak memberikan kekuatan di hatinya untuk mengamalkannya. Ini tahu hidayah yang kedua, yaitu hidayah itu taufiq. Ya akhi, dua hidayah ini dua-duanya kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dimaksud hidayah di sini mencakup dua macam hidayah tadi. Hidayah ilmu dan hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, hilangnya hidayah ilmu. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya, Pak. Ada orang, Masya Allah, tadinya banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, sekarang sudah tidak lagi. Ada orang, Masya Allah, tadinya banyak pengetahuannya, sekarang sudah mulai ia lupakan satu persatu. Mengapa? Kata sebagian ulama, sebab hilangnya hidayah ilmu itu, yang pertama, tidak berusaha untuk mengamalkannya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkata,
hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu tasal wa illam yujidhu tahal. Ilmu menelepon amal, menghubungi amal. Kalau ternyata amal menjawab, bersambunglah ilmu dan amal. Jika amal tidak menjawab, maka ilmu pun akan hilang dan pergi. Maka ilmu yang kita tidak amalkan, Pak, akibat buruknya adalah kita melupakan ilmu tersebut. Karena seseorang semakin mengamalkan ilmu, insya Allah ilmu itu semakin kokoh di hatinya, biidznillah. Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan ajarkan kamu ilmu. Sebab yang kedua ya akhi, kenapa ilmu kita bisa hilang? Kurang disampaikan. Ketika kita tidak mau menyampaikan ilmu, padahal kata para ulama, zakatul ilm yatablighu. Zakat ilmu itu adalah menyampaikan ilmu. Sebagian ulama mengatakan hendaklah ya setiap dari ilmu yang kamu tahu itu amalkan, karena itu zakatnya. Nah, kalau ternyata ilmu tidak kita amalkan ya akhi, itu berakibat daripada hilang daripada ilmu tersebut. Makanya akhwat Islam azan ya Allah, kita tidak sampaikan kepada manusia menyebabkan ilmu hilang. Kita tidak amalkan menyebabkan ilmu pun apa? Basmalah yang dijadikan pembukaan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah menunjukkan kepada kita bahwa prinsip para ulama kita di dunia ilmu adalah tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini atmosfer dunia ilmu, hadirin. Kalau antum ingin masuk ke dunia ilmu, ingin datang dan aktif di kajian, ini prinsip yang harus antum miliki. Jangan bosan-bosan bertawakal kepada Allah. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlihat dari berbagai macam tindak tanduk para ulama. Terlihat dari sikap-sikap mereka. Di antaranya ini, mereka memulai buku-buku mereka dengan Bismillah. Dan Bismillah artinya meminta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun mereka cerdas-cerdas, Al-Imam Ibnu Jama'ah di usia muda itu sudah jadi hakim syar'i. Beliau tidak mengandalkan kecerdasan beliau ketika menulis buku ini. Yang beliau andalkan adalah kekuatan Allah. Yang beliau andalkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara potret para ulama tentang masalah ini, bagaimana mereka menamai buku-buku mereka. Banyak para ulama menamai buku-buku mereka berdasarkan prinsip ini, prinsip tawakal, prinsip isti'anah. Dan banyak contoh masalah ini. Contohnya Al-Imam Ibnu Hajar ketika mensyarah Sahih Bukhari,
Judul apa yang beliau berikan ya untuk buku beliau? Fathul Bari. Fathul Bari. Apa arti Fathul Bari? Fat itu pembuka. Al-Bari salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu judul buku, itu ada filosofinya. Artinya, saya tidak akan bisa menulis syarah Bukhari kecuali dibuka oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa taala. Dari judul buku aja sudah melambangkan ketawakalan seseorang. Dari judul buku saja sudah melambangkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syaukani punya buku tafsir, judulnya apa? Fathul Qadir. Al-Qadir adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku tafsir seperti ini kecuali dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun mereka nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk Allah Jalla wa ala. Di antara mereka ada yang istikharah sebelum mencantumkan hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah, sebelum menyantumkan hadis istikharah. Jadi antum bayangkan, untuk satu buku saja ribuan kali beliau istikharah. Dia mau ngapain sih? Mau ke Singapura? Enggak, nyantumkan hadis, jelas-jelas syar'i, jelas-jelas sebuah ibadah. Tapi khawatir kalau saya mengandalkan kecerdasan saya, jangan-jangan salah menyantumkan, babnya sama hadisnya nggak nyambung, atau mungkin hadisnya bermasalah, hadisnya beliau pikir sahih jadi lemah. Al-Imam Bukhari, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama yang cerdasnya begitu luar biasa, alimnya begitu luar biasa, kemampuan hafalannya begitu luar biasa, tapi begitu mencantumkan hadis istikharah, 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 istikharah. Istikharah artinya meminta pandangan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istikharah artinya meminta advice dari Allah Jalla wa ala. Itu orang cerdas. Yang cerdasnya ribuan kali daripada kita. Istikharah setiap menyantumkan hadis. Ribuan kali istikharah hanya untuk satu buku. Antum, saya dalam hidup ini berapa kali istikharah? Coba. Paling sekali. Pas mau merit, mau kawin, iya. Udah gitu kawinnya cuma sekali. Udah sekali seumur hidup. Subhanallah. Makanya kurang berkah hidup kita dibanding para ulama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan kita sangat butuh dengan petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengabarkan akan munculnya fitnah. Nabi bersabda, innaha satakunu fitan. Nanti akan datang fitnah-fitnah, fayuraqqiqu ba'duha ba'dan. Di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, seorang mukmin akan berkata, ini akan membinasakanku. Ini menunjukkan seorang mukmin berusaha untuk lari dari fitnah. Seorang mukmin jangan sampai sengaja mencampakkan dirinya ke tempat-tempat fitnah. Jangan sampai seorang mukmin mencampakkan dirinya kepada sesuatu yang bisa merusak agamanya, merusak keimanannya, merusak akidahnya. Justru seorang mukmin harus lari dari fitnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW sabda, yushiku an yakuna khairu malin muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir, kata Rasulullah, harta yang terbaik bagi seorang mukmin adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Iya,
Kita harus lari dari fitnah, saudaraku sekalian. Maka kata Rasulullah, taji'ul fitnah, datang fitnah. Fayaqulul mu'min berkata, hadhi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Tsumatan kasyif, lalu pergilah fitnah tersebut. Tsumata taji'ul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lainnya. Fayaqulul mu'min, maka si mu'min kembali berkata, hadhihi wa hadhihi, ini yang akan membinasakanku, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah SAW sabda, faman arada an yuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematian mendatangi ia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi manusia, hendaklah ia mempergauli manusia dengan sikap yang ia suka untuk didatangi dengannya. Ternyata Rasulullah SAW setelah menyebutkan fitnah yang akan datang, Rasulullah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat kita butuhkan di akhir zaman. Kata Rasulullah, hendaklah kematian mendatangi kita dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Harus kita istiqomah di atas iman kepada Allah dan kehidupan akhirat sampai meninggal dunia kita. Dan ini tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali dengan kesungguhan, ya akhi. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya, kata para ulama tafsir, hendaklah kamu bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan kamu. Bersungguh-sungguh terus istiqomah di atas ketakwaan kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang tidak bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan hatinya, bahkan dia sengaja mencampakkan hatinya, imannya kepada syubhat, mencampakkan dirinya kepada fitnah, bagaimana ia akan bisa menjaga ketakwaannya, saudaraku sekalian? Demi Allah, kita harus bersungguh-sungguh dengan cara kita berusaha terus menuntut ilmu Allah, mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita berusaha untuk terus mencari teman-teman yang saleh, menjauhi syubhat-syubhat dan lingkungan-lingkungan yang bisa merusak keimanan dan agama kita. Kita terus minta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Betapa seorang mukmin sangat khawatir agamanya hancur dan rusak oleh fitnah-fitnah yang ada di zaman sekarang ini, saudaraku. Seorang mukmin menganggap bahwa iman dia yang ada di hati dan dadanya itu harga mati. Ia tidak mau menggantinya dengan kesenangan dunia, karena ia sadar bahwa dunia hanya sementara, sedangkan keimanan yang akan ia bawa itulah sebagai modal kebahagiaan ia nanti di akhirat. Kita tidak mungkin masuk ke dalam surga Allah kecuali dengan keimanan kita, ketakwaan kita. Supaya hidayah itu tumbuh dengan bagus, membutuhkan tanah yang cocok, hati yang subur dan gembur. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Mathalu ma ba'athani Allah mil huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan, kata Rasulullah, perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah, seperti air hujan yang menimpa tanah. Ya. Takanat minha ta'ifah thayyibah qabilatil ma' wa ambatatil kala wal ushbal katsir. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang tanahnya subur dan gembur. Dia menerima air dengan mudah. Lalu ia menumbuhkan tanaman-tanaman dan mengeluarkan juga berbagai macam rumputan. Subhanallah. Ini tanah yang subur. Wa asabat ta'ifatun minha innama hiya qi'an. Ya. Ada lagi, kata Rasulullah, tanah dia hanya bisa menahan apa? Air.
Tumsiku ma'an wala tumbitu kalaan. Dia hanya bisa menampung air, tapi dia tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Tanah itu tidak bisa mengambil manfaat daripada air tersebut. Ada lagi tanah, kata Rasulullah SAW, itu tanah yang tandus. La tumsiku ma'an wala tumbitu kalaan. Tidak bisa menahan air, tidak pula bisa menumbuhkan apa-apa. Erosi. Makanya akhi, kalau kita sudah dapat hidayah, dan kalau kita ingin hidayah kita terus tumbuh di hati kita, yang harus kita lakukan, perbaiki tempat hidayah. Apa itu? Hati. Kan hati tempat hidayah. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan hati itu seperti tanah, bayangkan. Maka kalau antum ingin lihat bagaimana tanah itu disuburkan dan digemburkan, tanya kepada para petani. Bagaimana caranya supaya tanah itu supaya jadi subur dan gembur. Oh, tanah ini harus diolah. Oh, tanah ini harus dikasih apa? Pupuk. Oh, tanah ini harus dikasih berbagai macam ya, obat-obatan yang tentunya bermanfaat untuk tanah tadi. Demikian pula hati. Hati kita ini harus diolah, Pak. Dicangkul. Harus diberikan pupuk keimanan. Supaya apa? Supaya tanaman hidayah itu tumbuh dengan indah, bagus, Masya Allah. Bahkan mengeluarkan buah-buah amal yang manis dan ranum. Tapi kalau tanah itu berpenyakit, kira-kira tanamannya bagus nggak, Pak? Kalau tanah itu banyak hamanya, kira-kira tanamannya tumbuh tidak, Pak? Tidak akan tumbuh. Apalagi kalau hamanya tikus, wah udah dimakan akar-akarnya, selesai. Mati dia. Demikian pula kalau hati kita masih banyak hamanya, seperti yang sudah kita bahas tadi malam. Hati kita ini banyak penyakitnya, banyak hamanya. Ada hama apa? Ada hama kesombongan, ada hama cinta dunia, ada hama cinta syahwat, ada hama ya kedengkian dan yang lainnya. Wallahi ya akhi, jangan harap tumbuhan hidayah akan tumbuh dengan begitu bagus di hati kita. Nggak bisa. Kalau kita tidak ada kesungguhan, sulit. Makanya sungguh-sungguh ya akhi, sungguh-sungguh menjaga hidayah. Jagalah hidayah. Bagaimana cara menjaga hidayah? Cara menjaga hidayah ya akhwal Islam, yang pertama kita harus berjihad melawan hawa nafsu. Itu modalnya sudah. Antum punya jiwa mujahid nggak? Jiwa mujahid yang siap berjihad melawan hawa nafsu. Kalau kita tidak punya jiwa mujahid yang siap berjihad melawan hawa nafsu kita, susah, Pak. Kalau kita maunya enak-enakan, roid-roidan, bodo amat, gimana kita akan bisa menjaga hidayah? Sholat malam, gampang lah nanti. Sholat sunnah, cuma sunnah ini. Kan sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalin apa? Nggak berdosa. Yang makruh-makruh dilakukan. Apa katanya? Cuma makruh ini nggak haram. Kan yang namanya makruh itu kalau dilakukan nggak berdosa, cuma tercela aja. Gimana orang seperti ini dapat hidayah, Pak? Bisa memelihara hidayah? Nggak bisa, nggak bisa. Harus ada kesungguhan. Di waktu malam ketika antum bangun, ya Allah, ini kesempatan saya bermunajat dengan Allah. Ini Allah sudah kasih kesempatan saya bangun ini untuk tahajud, untuk sholat, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bangun. Walaupun cuma 3 rakaat gak masalah. Alhamdulillah. Allah sudah kasih kita kesempatan ini. Iya. Ada kesempatan beramal, di situ kita bersungguh-sungguh, Pak. Ini Allah berikan kesempatan saya kesehatan, alhamdulillah bisa puasa sunnah, segera puasa sunnah.
Ini Allah berikan kepada saya kesempatan, sehat, alhamdulillah, bisa pergi ke masjid, bisa jalan. Banyak orang yang tidak bisa jalan ke masjid, segera pergi ke masjid. Jaga sungguh-sungguh. Nah, terkadang setan akan menggembosi kita masalahnya. Kamu ngapain pergi ke masjid? Nanti kamu riak loh di jalan. Kelihatan, orang soleh. Udah, kamu gak usah pergi ke masjid biar disebut ikhlas. Lah kan jatuh ke riak juga. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Saudaraku sekalian, nah di sini ya, akhi. Maka ya, akhi, semua yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan ini, ambil. Jangan berkata nanti sore. Ada kesempatan hari ini membaca nih. Antum bilang nantilah, sore insya Allah masih ada. Mas sore, kayaknya malam masih ada waktu nih. Pas malam, ngantuk. Besok pagi masih ada waktu. Besok pagi, sampai kapan Anda akan terus terbuai dengan kata nanti? La wallah, itu bukan sifat orang yang bersungguh-sungguh, Pak. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga hidayah, di situ ada kesempatan segera dia beramal. Segera beramal. Maka orang yang tidak menjaga hidayah, ya akhwat Islam, dia sia-siakan hidayah, dia tidak peduli dengan hidayah. Ya subhanallah, sudah saya sebutkan tadi, jangan salahkan kalau Allah cabut hidayah dari dia. Saya punya teman, Masya Allah, tadinya ngajinya rajin, Pak, Masya Allah. Kalau ngaji itu selalu di saf terdepan. Lama dia ngaji, Masya Allah. Rupanya jabatan dia naik sampai tinggi derajat direktur lah. Udah sering keluar negeri, sering ini, sudah nggak kelihatan lagi di majelis taklim. Kemana Pak? Wah sibuk Ustaz. Masya Allah. Di sela-sela kesibukan antum itu nggak adakah waktu walaupun seminggu sekali ngaji? Itulah Ustaz, saya sering keluar negeri Ustaz, gimana? Harus tugas begini dan begitu, ya subhanallah. Lama-lama hilang sama sekali dari majelis ilmu. Kabarnya sekarang udah cukur jenggot, udah isbal lagi. La ilaha illallah. Nah inilah Pak, fenomena nggak mau jaga Pak hidayah. Dikasih sama Allah kesenangan sedikit dari kehidupan dunia, dicoba nih sama Allah. Dikasih ujian kesenangan dunia, dicoba sama Allah, lupa sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwat Islam, azan ya Allah ya. Nah ini akhi, ya. Tadi ya, cara menjaga hidayah yang pertama apa tadi? Apa? Iya, berjuang melawan hawa nafsu. Kalau kita tidak punya jiwa pejuang, susah Pak. Maka jangan kita lemah di hadapan hawa nafsu. Tadi pagi saya di radio sampaikan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, khamsatun min ahlin nar. Ada 5 penduduk api neraka. Siapa 5 penduduk api neraka itu? Yang pertama, ad-dha'if alladzi la zubralah. Orang yang lemah, yang tidak punya kemampuan, kekuatan apa-apa di hadapan hawa nafsunya. Kata para ulama, ai rajulun la aqlalah yumsikuhu anil hawa wasyahawat. Artinya orang ini enggak punya akal dan tidak menggunakan akal pikirannya untuk menghentikan dirinya dari perbuatan syahwat dan hawa nafsu. Karena manusia itu diberikan oleh Allah akal, tidak Pak? Akal. Dengan akalnya dia mikir dong, kalau saya maksiat apa manfaatnya untuk hidup saya? Orang yang menggunakan akal pikirannya Pak, sebelum dia berbuat maksiat dia berpikir, kira-kira apa manfaatnya buat hidup saya, buat akhirat saya? Kira-kira kalau nanti malaikat maut datang kepada saya, bisakah saya menolak ajal ketika datang?
Dengan akal pikiran itulah dia seseorang insya Allah bisa menjauhi maksiat. Ini ternyata nggak dipakai akalnya. Yang dia inginkan apa? Syahwat. Nggak ada perjuangan sama sekali, lemah di depan maksiat. Ada seorang pemuda, dia bilang ke saya begitu, Ustadz, kenapa Ustadz saya di depan maksiat lemah banget Ustadz. Saya nggak punya kemampuan di depan maksiat itu. Saya bilang, kalau begitu kamu masuk dalam 5 orang yang Rasulullah sebutkan. Apa itu? Orang yang lemah, tidak punya kemampuan di hadapan maksiat untuk menahan syahwatnya. Kamu mau masuk neraka? Gak mau. Ya udah. Sebetulnya kamu itu nggak lemah. Masalahnya kamu tidak menggunakan kekuatan yang Allah berikan pada diri kamu. Setiap manusia punya kekuatan, Pak. Kekuatan akal. Dengan akal dia berpikir secara jernih, kira-kira maksiat yang hendak dia lakukan ini manfaatnya apa untuk dunia dan akhirat dia. Kalau dia gunakan akal pikirannya, kemudian dia lawan, insya Allah bisa. Makanya ya akhi, mari kita berjihad melawan hawa nafsu. Ini kata Ibnu Qayyim, dasarnya jihad. Dasarnya apa? Jihad. Memang ada hadis yang mungkar. Kita pulang dari jihad besar, jihad kecil menuju jihad besar. Kalau hadis dengan lafaz ini jelas mungkar kata para ulama. Namun ada hadis yang lain yang sahih. Rasulullah mengatakan afdhalul jihad, jihad yang paling utama itu kamu jihadi dirimu untuk menaati Allah. Dalam satu riwayat al-mujahid, hakikat mujahid itu siapa? Ya, man jahada nafsahu li ta'atillah, itu orang yang menjihadi dirinya untuk menaati siapa? Allah. Nah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Saya berikan contoh kecil aja. Ketika kita di depan kita ada tontonan maksiat, pernahkah kita berusaha untuk menundukkan pandangan? Atau kita malah lepaskan mata itu begitu saja? Kalau ternyata kita astagfirullahaladzim, aduh ini kok pengen lihat lagi nih, ya, la, ini dosa nih. Berarti antum termasuk orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Tapi kalau antum tidak ada sama sekali keinginan untuk berusaha untuk menundukkan pandangan, dilihat sehingga akhirnya mengotori hati, merusak keimanan, berarti antum bukan orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Saat adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, antum lagi tidur enak, ajib, masya Allah. Gampanglah sholat berjamaah kan kata jumhur nggak wajib dah. Ditegur sama temannya, khilafiyah ya, masalah khilafiyah ini nggak usah diperbesar. Akhirnya khilaf ulama jadi dalih untuk dia apa? Tidak segera menuju amalan soleh yang begitu besar. Ya akhi, mungkinkah seperti ini disebut orang yang berjihad melawan hawa nafsunya? Enggak. Dia kalah, menyerah di depan syahwatnya. Nah, saudaraku sekalian, ini cara yang pertama menjaga hidayah. Yang kedua, cara menjaga hidayah, bertemanlah dengan teman yang soleh, yang bisa menjaga hidayah kamu. Jangan berteman sama orang yang membuat kamu akhirnya malas nuntut ilmu. Teman itu Pak, teman itu jangan sampai menyebabkan kita masuk neraka. Baca sama antum surat Al-Furqan ayat 27 kalau tidak salah. Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka gara-gara temannya dia masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab saya. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan
selamatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Masya Allah, rupanya gara-gara teman dia masuk neraka. Nyesal, kenapa saya berteman sama dia, kenapa saya nggak berteman sama si fulan yang soleh itu. Nah, nyesalnya di neraka. Kalau nyesal di neraka, manfaat nggak? Enggak. Kalau nyesal di dunia masih manfaat, mas. Tapi nyesalnya di neraka, khalas. Mau sabar nggak ada manfaatnya lagi, udah di neraka. Nggak ada hair juga masalahnya. Maka dari itu sekarang hati-hati. Jangan Anda takut disebut eksklusif. Kalau ternyata Anda bergaul dengan si fulan menyebabkan Anda akhirnya jatuh kepada berbuat berbagai macam maksiat. Namun tentunya teman ada dua macam, Pak. Ada teman akrab dan ada teman biasa saja. Adapun teman akrabmu, jangan jadikan teman akrabmu orang-orang yang kalau duduk bersama dia menyebabkan cinta dunia. Jangan. Cari teman yang kalau kamu duduk bersama dia memotivasi kita dalam menuntut ilmu, membuat kita semangat untuk beramal saleh. Tuh cari tuh teman kayak gitu tuh. Iya. Kadang banyak ya akhi, orang-orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang borju aja, orang-orang kaya raya gitu kan. Akhirnya apa? Cinta dunianya kuat. Kenapa? Karena majelisnya pasti orang seperti itu terkadang majelisnya dunia. Bicaranya tentang dunia. Oh. Akhirnya ketika antum melihat si fulan, Masya Allah mobilnya, Masya Allah ini motornya, Masya Allah. Pas ngelihat dirinya, ya saya cuman Supra motornya. Akhirnya Bapak, antum gak punya terima kasih sama Allah. Ya Allah, kok engkau gak adil sama saya? Teman-teman saya ini motornya, mobilnya hebat-hebat, saya cuman segini. Maka saat itu antum akan merasa termiskin di dunia. Iya. Nah itulah termiskin di dunia gara-garanya itu tuh, teman. Karena selalu dia melihat teman-temannya yang diberikan apa? Kenikmatan. Bukan tidak boleh kita berteman dengan orang kaya, enggak masalah. Kalau orang kaya itu orang soleh. Iya. Nah, saudaraku sekalian, ini dia, jaga hidayah dengan memilah dan memilih apa? Teman. Yang ketiga, jaga hidayah dengan cara memilah dan memilih guru. Jangan sembarangan ngaji. Kenapa gurumu yang akan menyetirmu? Apakah kamu akan setir kepada pemahaman yang benar, akidah yang sahih, atau kepada pemahaman yang menyimpang? Guru. Makanya jangan punya motif, punya apa sih, moto begini. Ambil baiknya, buang buruknya. Ngaji kemana aja, gak masalah. Kita katakan ajib. Ente sudah punya kemampuan apa untuk mengambil baik dan membuang buruk? Apa kemampuan ilmu Anda untuk bisa memilih ini baik, ini buruk? Oh, tapi kan ustadznya bawa Quran hadis. Mas, Rasulullah mengabarkan tentang orang Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan hadis-hadis Nabi. Ternyata Nabi SAW mensifati orang Khawarij bawa Quran, bawa hadis, tapi hasilnya apa? Yamruquna minad din, mereka melesat dari agama. Seperti melesatnya panah dari buruannya. Bayangkan. Kok bisa bawa Quran, bawa hadis, tapi menyesatkan? Karena dia memahami dengan akalnya sendiri. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Kemarin saya sampaikan, Imam Ahmad hafal berapa hadis? 1 juta hadis. Ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya.
Sementara kita telinganya dibuka semuanya. Semua. Dengan alasan apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Saya katakan ambil baiknya, buang buruknya betul memang bagi mereka yang mampu. Tapi masalahnya apa kemampuan Anda untuk mengatakan ini baik dan buruk? Bagaimana kalau ada orang liberal bawa hadis, bawa Al-Quran? Apakah Anda akan katakan jangan-jangan ini benar? Salah, Pak. Wallahi ya akhi, kalau kita berhati-hati demi untuk keselamatan agama kita, nggak salah. Demi Allah, kalau kita berhati-hati itu lebih baik daripada kita merasa pede bahwa kita ini bisa ini baik, ini buruk. Dari mana? Antum kalau ngedengarkan perkataan orang-orang Mu'tazilah zaman dahulu, syubhatnya kuat sekali, Pak. Di Saudi sana ada seorang syekh hafal Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Hafal di luar kepala. Rupanya dia tertipu dengan kepintarannya, Pak. Apa yang terjadi? Dia ingin coba-coba belajar ilmu filsafat. Katanya ingin membantah kayak Ibnu Taimiyah. Rupanya apa yang terjadi? Belajar filsafat. Hasilnya apa? Ragu dengan Islam. Padahal sudah hafal Kutubus Sittah. Ragu. Ini yang menceritakan guru saya sendiri. Ragu dia. Akhirnya lama-lama apa? Murtad dari agama Islam. Dan wafat dalam keadaan kafir. Bayangkan, Pak. Kenapa? Karena kitanya nggak hati-hati. Kita udah merasa pede, ilmu saya sudah sabrek abrek. Hatta Imam Ahmad sendiri nggak pede ya. Gimana kita? Makanya ya akhi, menjaga hidayah penting untuk memilah dan memilih guru. Caranya bagaimana? Nggak masalah antum minta musyawarah dengan ustadz antum yang antum lihat sudah kuat keilmuannya. Tanya, ini kebiasaan ulama salaf terdahulu. Ya, ulama salaf terdahulu berkata, "Kunna idza aradna an najlisa fi majlisi ahadin." Ya, jalasna syahrain. Kami kalau ingin duduk di majelis seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan orang itu. Wa natasa'al an, dan kami bertanya ke orang-orang tentang dia. Sampai-sampai yang ditanya berkata, "Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu?" Saking detailnya, Pak. Ditanya siapa orangnya, dari mana belajar, bagaimana akidahnya, bagaimana keilmuannya, bagaimana, semua ditanya. Setelah yakin baru duduk di majelis dia. Kalau kita enggak, apalagi kalau antum modalnya nuntut ilmunya di YouTube, selesai sudah. Ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Gak masalah kita memilah dan milih. Kamu kenapa nggak mau duduk di majelis si ustadz itu? Saya sudah cari rekomendasi belum dapat. Karena dalam ilmu hadis saja perawi yang tidak dikasih rekomendasi disebut majhul, dan mengambil ilmu dari perawi yang majhul itu dalam ilmu hadis nggak boleh, dhaif. Nggak masalah. Saya bukan mau mentahdir dia, enggak. Saya cuma ingin hati-hati dalam agama saya. Itu penting, Pak. Dan itu termasuk manhaj salaf. Abdullah bin Umar berkata, "Dinaka dinak, innama huwa damuka wa lahmuk. Khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu." Agamamu jaga. Agamamu jaga karena ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus dan jangan ambil dari orang yang menyimpang. Berkata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini agama. "Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu. Tuh lihat. Lihat dari siapa apa? Kamu mengambil agama. Kalau ada orang berkata, bukankah ada ulama salaf yang mengatakan ambil yang dia ucapkan, jangan melihat, lihat apa yang dia ucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan.
Saya katakan itu ada pada tempatnya. Kapan? Kalau ada orang memberikan nasihat kepada antum dan nasihat itu benar, ambil, walaupun itu setan sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah menjaga makanan zakat fitr. Rupanya datang setan berbentuk manusia, mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian pencuri ini minta dikasihani karena alasannya miskin dan banyak anak. Abu Hurairah merasa iba, kasihan, udah dilepaskan. Di pagi harinya ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'alta bi asirikal barihah?" Apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Abu Hurairah bilang, "Ya Rasulullah, aku merasa kasihan kepada dia. Dia bilang dia miskin." Malam kedua datang lagi, nyuri lagi, Pak. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Rupanya dia minta dimaafin, tolonglah saya miskin. Kembali pagi harinya Rasulullah bertanya lagi, dan Rasulullah mengabarkan nanti malam dia akan datang. Ditunggu oleh Abu Hurairah, ternyata datang, ngambil lagi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan. Apa kata dia? "Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi hari?" Kata Abu Hurairah, "Apa itu?" "Baca ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Dilepaskan Abu Hurairah. Pagi harinya Rasulullah nanya, "Bagaimana kamu, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu?" Apa kata Abu Hurairah? "Ya Rasulullah, dia mengatakan katanya kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur akan terlindung dari setan sampai pagi." Apa benar? Kata Rasulullah apa? "Shadaqaka wa huwa kadhub." Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Tahukah Abu Hurairah siapa yang 3 malam berturut-turut datang itu? Gak tahu ya Rasulullah. Itu setan. Setan. Ketika setan ini mengatakan kata-kata yang benar, apa kata Rasulullah, Pak? Kali ini dia benar, walaupun tukang. Tapi apakah Rasulullah menyuruh Abu Hurairah silahkan belajar sama setan? Bedakan antara menerima nasihat dengan duduk bersimpuh untuk menuntut ilmu dari seseorang. Maka akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu kehilangan hidayah, Pak. Di antaranya itu, dia tidak memilah dan memilih guru. Yang akhirnya apa? Pemikiran dia terkena syubhat. Akhirnya dia meninggalkan sirat, jalan yang dilalui oleh salafus saleh. Terkena penyakit Mu'tazilah, terkena penyakit Khawarij, atau terkena penyakit Syiah, atau terkena penyakit Murji'ah, atau terkena penyakit yang lainnya Qadariyah, karena dia nggak paham masalahnya. Nah inilah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas akhi, jagalah hidayah. Selanjutnya itu dengan cara terus minta kepada Allah agar Allah mempertahankan hidayah untuk diri kita. Rasulullah SAW berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Terus minta kepada Allah. Minta terus. Sambil kita jauhi sebab-sebab yang menyebabkan hati kita berubah. Jauhi fitnah. Jauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Nah inilah saudaraku sekalian. Sesungguhnya sekali lagi hidayah itu mahal. Maka kewajiban kita bersungguh-sungguh untuk menjaga hidayah. Mintalah kepada Allah kekuatan untuk bisa menjaga hidayah sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Baik, kita menuju tanya jawab. Naam. Baik, demikian pemaparan materi dari beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita tentunya diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bisa menjaganya. Dan ini banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi panitia.
Mungkin mohon maaf karena berkaitan dengan terbatasnya waktu tidak semua bisa kita bacakan. Dan kepada Ustadz silakan. Bagaimana kita mau mendapat keikhlasan dalam beramal? Tips agar kita bisa ikhlas. Yang pertama, sebelum beramal, muhasabah, introspeksi diri. Sebelum beramal, apapun amalnya, sedekah, sholat, saum, ataupun yang lainnya, kita periksa hati kita, muhasabah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan berkata, wal muhasabatu fi maqamaini atau fi mawdhi'ain. Muhasabah itu di dua tempat. Tempat yang pertama sebelum beramal. Yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah, niat kita ikhlas apa enggak nih? Antum mau sedekah, periksa dulu. Saya sedekah ini ikhlas enggak nih? Apa motivasi saya sedekah? Kalau ternyata belum ikhlas, tahan dulu. Jangan apa? Sedekah. Luruskan dulu niat, kalau sudah benar-benar ikhlas baru sedekah. Antum mau sholat, coba periksa, saya sholat karena apa? Apa motivasi saya? Saya tahajud, saya sholat duha, apa motivasi saya? Jangan sampai saya sholat duha, motivasinya biar rezekinya lancar. Akhirnya mengharapkan dari amal soleh kehidupan dunia. Nggak imbang, Pak. Dunia itu kecil, amalan soleh mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Ini cara yang pertama. Makanya beliau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan juga mengatakan, "Ma min amal illa wa yu'rab alaihi diwanan." Tidaklah ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama 5 itu tentang keikhlasan. Pertanyaan yang kedua kaifa, tentang mutabaah kita, sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba muhasabah. Jadi sebelum beramal muhasabah, tanya. Ketika beramal gunakan muraqabah. Antum sebelum beramal muhasabah, ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Baik. Ketika sedang sholat, muraqabah. Apa muraqabah? Periksa kemasukan riya enggak nih? Nah terkadang di awalnya ikhlas, di tengah jalan kemasukan tuh Pak. Lewat mertua mulai itu, lewat teman mulai itu, lewat akhwat apalagi itu. Mulai sholatnya dibagus-bagusin supaya kelihatan, masya Allah. Ini bisa membatalkan amal ini riya. Maka dengan cara muraqabah periksa lagi kemasukan. Ketika masuk segera tolak. Jangan dibiarkan, tolak. Iya. Nah ini akal Islam, azani Allah ya. Setelah beramal muhasabah. Bagaimana tadi keikhlasan saya? Kemasukan sesuatu enggak? Makanya Rasulullah SAW setelah selesai sholat istighfar Pak. Rasulullah setelah selesai sholat mengucap apa? Astagfirullah. Kenapa habis sholat istighfar? Emang sholat dosa? Kata Ibnu Qayyim, itu semua istighfar karena menutupi kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Mungkin dalam sholat kita kurang ikhlas, mungkin dalam sholat kita kurang khusyuk, mungkin dalam sholat kita melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Iya, maka istighfar kepada Allah. Kemudian supaya ikhlas Pak, kita berusaha untuk ingat mati. Kita mikir kalau saya matinya dalam keadaan riya, kira-kira husnul khotimah apa sul khotimah? Makanya kalau ada orang meninggal sedang sholat, antum bisa pastikan nggak dia ikhlas? Nggak bisa kita pastikan. Masya Allah ya si fulan meninggalnya husnul khotimah. Tahu dari mana niatnya? Gimana kalau dia sedang sholat, riya, pengen dilihat orang, meninggal suul khotimah? Naudzubillah.
Makanya kalau kita melihat ada orang yang meninggal saat sholat, kita hanya mendoakan mudah-mudahan si fulan wafat husnul khatimah. Adapun kita pastikan hanya Allah yang maha tahu niat seseorang bagaimana. Iya. Bagaimana kita mengetahui kalau kita beramal dengan ikhlas? Itu dengan cara muhasabah tadi. Setelah beramal kita muhasabah, lihat lagi. Tadi saya kemasukan enggak ria, pengen dipuji atau yang lainnya. Nah, setelah beramal kita bermuhasabah, kita pastikan, oh alhamdulillah bersih dari ria dan yang lainnya. Bersyukur kepada Allah. Ya, supaya Allah tambahkan lagi keikhlasan itu. Ya. Dan biasanya apa? Tandanya ikhlas dan tandanya amal diterima oleh Allah itu biasanya akan menimbulkan amal. Tanda amal itu diterima oleh Allah biasanya apa? Menimbulkan amal. Misalnya antum habis sholat, ternyata sholat antum diterima, biasanya sih menimbulkan amal lain. Apa? Saya mau sholat sunnah, jadi kuat sholat sunnahnya. Itu insya Allah tanda sholat wajibnya diterima. Tapi habis sholat wajib, mau sholat sunnah ngapain? Loh kok? Harusnya kan amal kebaikan kata para ulama, di antara balasan dari Allah adalah menimbulkan apa? Amal lagi kebaikan, amal lagi kebaikan. Ini kok enggak? Ada apa? Berarti kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Ini menunjukkan amalnya dimasuki sesuatu. Mungkin kurang ikhlas, mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Apabila hidayah telah hilang, apa mungkin hidayah itu datang kembali? Sangat mungkin, kenapa enggak? Bapak tahu di antara sahabat Nabi ada yang murtad lalu masuk Islam lagi? Namanya Tulaihah al-Asadi. Setelah Rasulullah wafat, dia ngaku-ngaku Nabi. Mengaku Nabi sampai diperangi oleh Abu Bakar, akhirnya taubat masuk Islam lagi dan wafat dalam keadaan Islam. Balik lagi hidayahnya. Kalau Allah masih memberikan rahmat kepadanya, maka kalau ada orang yang hidayahnya sudah hilang, masih mungkin nggak balik lagi itu hidayah? Masih mungkin. Tapi ingat, itu semua dengan izin Allah. Allah yang paling tahu apakah si fulan ini masih berhak dapat hidayah atau tidak. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas Pak, kewajiban kita ajak kembali teman-teman kita yang tadinya udah ngaji kok sekarang udah nggak ngaji. Nasihatin terus. Ya. Bagaimana cara mengajak orang tua lelaki yang malas untuk sholat berjamaah ke masjid? Ya, kasih motivasi. Kasih ke bapaknya, Pak, ini saya dapat hadis bagus banget loh Pak. Apa ini? Rasulullah SAW sabda, ya, al-mu'min alladhi yusalli fil jamaah fahuwa zair atau kama qala. Mukmin yang pergi salat berjamaah itu dia sedang berkunjung kepada Allah. Wa haqqun 'ala Allah an yukrima zairahu. Dan sudah berhak bagi Allah untuk menghormati orang yang mengunjunginya. Pak, Masya Allah, bayangin Pak. Disebutkan dalam hadis orang yang pergi salat berjamaah, Rasulullah sabda apa? Tabashbashallahu lah. Allah akan sambut dengan penuh kegembiraan. Seperti seseorang menyambut temannya yang lama tak bertemu. Bayangin Pak, disambut sama Allah Pak, luar biasa. Bacakan hadis, setiap langkah kita menuju masjid itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Bayangin Pak, besar sekali. Ini bapaknya perlu dikasih motivasi Mas. Mudah-mudahan dengan dia baca motivasi ini, Masya Allah besar sekali pahalanya. Akhirnya pergi, iya, ke masjid. Bagaimana cara menasihati istri yang masih sering mendengarkan orang tua dan keluarganya daripada omongan suaminya? Kadang saya jadi sedih Ustadz. Ya pasti sedih lah. Istri sendiri nggak mau dengerin omongan suami, kayaknya gimana gitu.
Anda sebagai seorang suami nggak dihormati sama sekali. Lalu apa kedudukan Anda sebagai seorang suami kalau seperti itu? Iya. Bagaimana caranya? Sabar. Kata Abu Darda, suami yang baik itu bukan suami yang tidak pernah menyakiti istrinya. Tapi suami yang baik itu suami yang sabar terhadap gangguan istrinya. Kalau yang nggak pernah nyakiti istrinya banyak, Pak. Yang sabar menghadapi gangguan istri yang tuh susah, jarang banget. Makanya Abu Darda mengatakan suami yang baik itu yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Kelas. Yang kedua, Bapak harus di mindset Bapak dipasang, istri saya ini perempuan, dan Rasulullah mengabarkan perempuan itu bengkok. Kata Rasulullah SAW apa? Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila. Berbuat baiklah kepada para wanita, para istri, karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in min ad-dhila a'la, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu paling atas. Fa in dhahabta tuqima kasarta, kalau kamu paksa untuk dilurusin patah. Fa in taraktaha, kalau kamu biarkan lam tazal a'waj, tetap saja bengkok. Caranya menghadapi tulang yang bengkok bagaimana kata Rasulullah? Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada dia. Berbuat baik. Iya. Gimana dong caranya? Berbuat baik sama mertua, berbuat baik sama keluarganya. Masya Allah, suami saya Masya Allah, kok baik banget sih sama keluarga saya. Buktikan bahwa kamu memang berbuat baik, betul. Insya Allah kalau kamu sudah berbuat baik sama keluarga kamu, keluarga istri kamu, kamu akan didengar, Pak. Iya, biidznillah. Bolehkah kita menerima sedekah atau hadiah dari seseorang yang pendapatannya haram? Khilaf para ulama, menjadi dua pendapat. Kenapa? Ya, harta haram itu ada dua macam. Ada harta haram yang ainnya haram, hartanya haram. Seperti harta hasil mencuri. Maka gak boleh diterima karena itu hakikatnya bukan harta dia, tapi harta orang lain. Ada harta haramnya karena transaksi. Seperti transaksinya riba. Maka dia haram karena transaksinya yang ribawi. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ternyata transaksinya halal, jadi halal lagi. Iya. Dia penghasilannya haram, kemudian ngasih hadiah ke antum. Ini saya kasih hadiah. Transaksi antum dengan dia apa? Hadiah. Hadiah halal tidak, Pak? Halal. Maka sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, ambil aja. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Di mana Ibnu Mas'ud pernah ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, saya diberikan makanan dari teman yang dia usahanya haram. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kul, makan saja, dan dia yang berdosa. Ini pendapat siapa? Ibnu Mas'ud. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mau lebih berhati-hati nggak usah dimakan, lebih warok, seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Di mana Abu Bakar pernah dikasih makanan oleh pelayannya, pembantunya. Setelah dimakan selesai, pembantunya berkata, Abu Bakar, kamu tahu nggak itu makanan dari mana? Dari mana? Dulu saya masih jahiliyah, saya pernah pura-pura jadi dukun. Nah, yang kamu makan itu dari situ. Oh, langsung dimasukin apa? Jari sama Abu Bakar, dimuntahin semuanya, Pak. Wah. Kata para ulama, perbuatan Abu Bakar ini mimbabil warok. Apa? Warok. Kehati-hatian. Iya, Allahu a'lam. Tapi kalau misalnya gara-gara antum menerima pemberiannya dia jadi sinis, kamu itu bilang haram-haram saya kasih aja mau. Wah, kalau antum khawatir begitu mendingan ditolak. Pas dikasih ini enggak Kenapa? Karena pendapatan ente haram. Bilang gitu ke dia. Loh kok? Iya mas, nih dengerin.
jelasin begini. Iya. Sebetulnya kalau antum terima ya pendapat yang saya rojikan boleh. Karena transaksi antum sama dia apa? Halal. Iya. Tapi kalau lebih berhati-hati janganlah, apalagi untuk memberikan apa? Memberikan efek jerak kepada dia. Ya, supaya dia mau mengambil pelajaran. Apakah seringnya manusia futur tanda mulai hilangnya hidayah? Ya, akhi. Kalau futur itu menimpa sebagian amal tanpa amal yang lain, itu memang lumrah. Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa setiap amal itu ada masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa apa? Futur. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal memiliki masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa-masa futur lemah. Tapi Rasulullah memberikan tips. Apa kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnah. Siapa yang di masa futurnya kepada sunnah, faqad ihtada, ia dapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnah faqad halak. Tapi siapa yang masa futurnya kepada selain sunnah, ia telah binasa. Tuh lihat. Telah apa? Binasa. Antum kalau futur dari baca Quran, jangan pindah baca koran. Binasa antum. Futur dari baca Quran, pindah kepada yang sunnah. Apa itu? Zikir atau membaca buku. Yang musibahnya itu futurnya bukan kepada sunnah. Maka Rasulullah mengatakan ini orang binasa, Pak. Makanya ketika antum sudah mulai futur, cari amalan lain yang bisa mengangkat lagi, ya, apa namanya, keimanan antum. Cari amalan apa kira-kira? Sedekah, zikir, atau misalnya ya amalan yang lain. Harus, ya. Bolehkah kita menolak pinangan seorang laki-laki yang kita ketahui baik akhlaknya dan agamanya, karena masalahnya dia mau jadiin saya istri kedua? Enggak masalah. Iya. Si perempuan ini enggak mau jadi istri kedua, padahal yang datang soleh, pagi ustadz lagi yang datang. Oh, masya Allah, soleh orangnya, berilmu. Tapi masalahnya saya enggak mau jadi istri kedua. Enggak masalah, ditolak. Loh, bagaimana dengan hadis? Apabila datang kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ketahui bagus akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia. Ini khitab untuk wali perempuan. Hadis ini khitabnya untuk wali perempuan, ayah dan walinya. Ya. Tapi tetap wali pun harus nanya kepada siapa? Perempuannya. Kata Rasulullah, al-bikru tusta'mar, wanita itu tetap wajib dimintai izinnya. Ya. Ada seorang laki-laki, seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya dipaksa sama bapak saya untuk menikah sama seseorang. Dipanggil bapaknya. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan pilihan kepada wanita itu untuk menerima atau tidak, terserah. Maka dari itu kalau si wanita dia tidak mau jadi istri kedua, ya hak dia. Dia takut kalau jadi istri kedua tidak bisa menjaga hatinya mungkin. Takut kalau misalnya dia jadi istri keduanya malah jadi kufur sama suami mungkin. Akhirnya dia menolak. Ya terserah, nggak masalah. Iya. Bagaimana sikap menghadapi suami yang akhlaknya buruk? Suami saya jarang sholat. Waduh, musibah ini. Kalau udah jarang sholatnya yang paling berat ini. Untuk nafkah kurang tanggung jawab, ya sholat saja dia tinggalkan, apalagi yang lain. Allah saja berani dimaksiati, apalagi yang lain, kecil. Ya.
Saya seorang mu'alaf Ustadz, tapi saya merasa seperti dibiarkan tanpa ada bimbingan sama sekali. Sudah bertahun-tahun saya bersabar dan memutuskan untuk tetap bersabar sampai sekarang. Apakah sikap saya salah Ustadz? Dan apa yang harus saya lakukan? Ya, sekarang kalau mau terus bersabar sama dia silakan, tapi ya kenyataannya begitu. Ya. Tapi kalau kamu mau pisah itu lebih baik menurut saya, karena masalahnya dia jarang sholat. Orang yang jarang sholat ini, waduh mengerikan Mbak. Ini diperselisihkan oleh ulama, ini kafir apa muslim ini. Karena para ulama berselisih pendapat. Orang yang tidak sholat karena malas ini kafir apa muslim, diperselisihkan oleh para ulama. Ya, Imam Ahmad mengatakan kafir, dan itu pendapat yang dirujukan oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Maka kalau misalnya ibu sudah tidak sabar lagi, udahlah saya mau pisah aja, ya udah. Kalau ibu tinggalkan suami ibu karena Allah, karena ingin meninggalkan lelaki yang tidak ingin mau sujud kepada Allah atau jarang sholat kepada Allah, ini pelaku dosa besar ini. Iya, atas pendapat jumhur. Sudah nggak masalah. Mudah-mudahan setelah itu diganti sama Allah yang lebih baik. Tapi kalau misalnya maunya ya udahlah saya sabar aja sambil mendakwahi, silakan dakwahi terus, kasih motivasi. Banyak kok tadinya akhwat-akhwat yang suaminya seperti itu setelah alhamdulillah udah ngaji sekarang. Ada seorang saya yang pernah ngisi di sebuah rumah ya. Istrinya cerita, Ustadz suami saya ini dulu Ustadz, aduh ampun dah Ustadz, pulangnya tiap malam jam 3 malam dalam keadaan mabuk, udah sholat gak pernah, kerjaannya mabuk-mabukan, entah mungkin main perempuan. Tapi saya berusaha untuk mendakwai suami saya terus berdoa sama Allah, saya tahajud tiap malam, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan hidayah. Alhamdulillah Ustadz sekarang dia udah mulai ngaji itu. Ada aja jalan. Ya kalau memang mau sabar seperti itu silahkan. Iya. Bagaimana menanggapi apabila calon suami melarang berpakaian secara syar'i? Untung calon suami ini belum menjadi suami. Iya. Masalahnya tanggal pernikahan telah ditetapkan, batalin. Wallah nggak ada kebaikan punya suami seperti itu. Apakah kamu mau dipimpin laki-laki yang melarang kamu nanti untuk menjalankan syariat Allah? Batalin, bilang batal Pak, nggak mau lagi saya. Soalnya kamu melarang saya memakai pakaian yang diperintahkan oleh syariat. Kalau Allah saja kamu berani maksiati, apalagi saya. Ya. Dia hanya menyukai apabila yang penting auratnya tertutup tapi tidak bergamis. Lah inilah dia. Nggak punya apa? Nggak punya apa namanya cemburu. Oke, yang penting tertutup auratnya. Ya, akhi, bilang ke dia, Mas, tahu nggak? Kamu harus bedakan jilbab dengan kerudung ya. Banyak orang kurang paham tentang